Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di sini saya Nibul Faruk. Saya akan menjelaskan tentang sebuah tema atau PPT, merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Oke, langsung saja. Pentingnya saluran pemasaran. Di sini ada dua poin. Poin pertama yaitu pentingnya saluran pemasaran itu agar berhasil dalam menciptakan nilai. Dibutuhkan penghantaran nilai yang berhasil pula. Kemudian pemasaran perlu memperhatikan segmentasi pelanggan dan mempelajari keseluruhan rantai pasokan atau supply chain yang berhubungan dengan bahan mentah, komponen dan barang manufaktur menuju ke segmen pelanggan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke definisi. Definisi saluran pemasaran. Yaitu saluran pemasaran adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh pengguna akhir. Kemudian beberapa perantaranya, satu yaitu pedagang. Pedagang grosir atau eceran yang membeli berhak atas dan menjual kembali barang dagangannya. Kemudian yang kedua yaitu agen atau broker, perwakilan produsen atau agen penjualan mencari pelanggan dan dapat bernegosiasi atas nama produsen tetapi tidak memiliki hak atas barang tersebut. Kemudian yang ketiga, fasilitator. Fasilitator adalah perusahaan transportasi atau gudang independen, baik bank, agen periklanan yang membantu dan dalam proses distribusi, tapi juga tidak memiliki hak atas barang dan tidak menegosiasikan pembelian atau penjualan itu sendiri. Demikian definisi saluran pemasarannya. Kemudian kita masuk ke sistemnya. Sistem saluran pemasaran. Sistem saluran pemasaran itu adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Baik, seperti itu. Kemudian sistem saluran pemasarannya satu yaitu strategi dorong atau push. Itu seperti yang ada di gambar ini, ada produsen menuju ke perantara distribusi, kemudian menuju ke konsumen. Kemudian sistem saluran pemasaran yang kedua yaitu strategi tarik atau pull, yaitu dari produsen dari konsumen, dari sebelah kanan ini, dari konsumen menuju perantara distribusi kemudian ke produsen. Gimana sih? Dari produsen dulu, dari sebelah kiri, dari produsen kemudian menuju ke konsumen, dari konsumen itu menuju ke perantara distribusi, kemudian ke produsen lagi, muter gitu ya, kurang lebih begitulah. Kemudian kita masuk ke integrasi saluran. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang dituntut. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh fitur-fitur seperti berikut ini. Fitur pertama yaitu kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilihnya di lokasi eceran yang nyaman. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Kemudian yang ketiga, hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Dan kita lanjut ke
memahami kebutuhan pelanggan. Oke. Konsumen memiliki saluran yang mereka sukai berdasarkan beberapa jumlah faktornya. Yang pertama dari faktornya dari harga, dari budget ya. Kemudian yang kedua dari pilihan produknya. Kemudian yang kedua itu pilihan produk. Yang ketiga dari kenyamanan pilihan saluran. Ya, kenyamanan pilihan saluran. Kemudian yang keempat dan terakhir yaitu tujuan belanja mereka. Itu apa gitu. Kemudian empat kategori pembeli. Kategori pembeli itu apa aja sih? Yang pertama, berbelanja berdasarkan kebiasaan. Kemudian kedua, pencari kesepakatan bernilai tinggi. Dan yang ketiga, berbelanja yang mencintai keragaman. Kemudian dan terakhir yang keempat yaitu berbelanja dengan keterlibatan tinggi. Gitu. Tentang memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya fungsi dan aliran saluran. Fungsi saluran yaitu menggerakkan barang dari produsen menuju ke konsumen. Kemudian aliran saluran. Fungsi pertama fungsi fisik, hak milik, promosi, membentuk aliran aktivitas ke depan dari perusahaan ke pelanggan, dari perusahaan menuju ke pelanggan. Kemudian fungsi saluran yang kedua, fungsi pemesanan dan pembayaran, membentuk aliran aktivitas ke belakang dari pelanggan menuju ke perusahaan. Dan yang ketiga, yang terakhir, aliran informasi dan promosi terjadi dalam dua arah, mendapat punya dua arah gitu. Dan kita lanjutnya, ini beberapa contoh, 5 contoh aliran saluran pemasaran. Aliran yang pertama itu aliran 5 contoh aliran saluran pemasaran. Aliran pertama yaitu aliran fisik, seperti yang di gambar ini ya, bisa kita lihat dari masuk menuju ke pengangkut gudang, menuju ke produsen. Dari produsen ada dua arah, ini dia langsung ke arah pengangkut gudang dan menuju ke pelanggan langsung. Dari tadi yang arah pengangkut gudang itu menuju ke penyalur, pengangkut, kemudian ke pelanggan. Itu yang kedua aliran hak milik. Itu cukup singkat, cukup pendek ini alirannya. Itu menuju dari pemasok itu menuju ke produsen, kemudian ke penyalur, dan terakhir ke pelanggan. Terus saluran pembayaran yang saluran ketiga. Maaf, saya lagi batuk soalnya. Bukan COVID, cuma kalau ada angin malam, karena ini kan tagnya malam. Jadi kalau ada angin malam itu suka batuk. Tahu kenapa ini? Kita lanjut ya ke aliran pembayaran. Ini aliran yang ketiga, itu dari pemasok. Dari yang paling kanan dulu ini. Dari pelanggan menuju ke bank, menuju penyalur, bank lagi, produsen, bank, menuju pemasok. Jadi bank itu ada perantara di setiap transaksinya itu. Kemudian kita masuk ke aliran keempat, itu aliran informasi. Bisa kita lihat bagannya seperti ini. Ini yang paling aliran informasi yang paling lipat, ataupun yang paling banyak kontribusi dari beberapa pihak. Yang seperti di gambar ini, ada pemasok, pengangkut gudang bank, produsen, pengangkut gudang bank lagi, ini penyalur, dan ini pengangkut bank. Itu menjadi perantara antara dua pihak, baik antar pemasok menuju konsumen atau penyalur menuju pelanggan, ataupun beberapa dari pihak-pihak tersebut. Kemudian kita masuk ke
aliran yang kelima ataupun aliran promosi. Itu dari pemasok langsung ke agensi, dari agensi bisa langsung menuju pelanggan atau menuju perantara dulu, yaitu dari konsumen agensi, dan dari agensi bisa langsung ke pelanggan juga, atau ke penyalur kemudian ke arah ke pelanggan. Ini seperti di gambar ini. Dan kita lanjutkan langsung masuk ke nilai tambahan, nilai tambah versus biaya dari berbagai saluran. Ini bisa kita lihat gambar di atas ini benar ya, sini ya, atas ini. Di sini ada internet, ada ini dari atas dulu, dari tenaga penjualan. Dari tenaga penjualan itu ada juga langsung penjualan langsung, saluran penjualan langsung ini yang di bawahnya menuju ke rekanan nilai tambah, atau ke distributor, toko eceran, pemasaran jarak jauh, dan internet. Internet itu ada di pihak yang untuk promosi yang virtual ataupun melalui dunia maya gitu. Ini ada 3 saluran ya, saluran penjualan langsung ataupun saluran tidak langsung, dan saluran pemasaran langsung. Dari tenaga saluran kalau saluran pemasaran langsung itu dari atas ini langsung ke bawah, langsung ke internet, bisa seperti itu. Kalau saluran langsung itu dari lewat perantara distributor. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa kita lihat seperti yang ada di kanan sini ya. Oh, sini kanan atau kiri. Ya, pokoknya di atas ini. Kemudian kita langsung masuk ke 3 aspek kunci transaksi online. Tiga aspek kunci transaksi online. Aspek kunci itu maksudnya sesuatu yang penting untuk berjalannya transaksi jual beli melalui internet ataupun internet itu, agar supaya maksimal, supaya efisien, dan menjadi transaksi yang berhasil dengan baik, sukses begitu. Itu 3 aspek kunci transaksi online ya. Langsung saja kita yang pertama, yaitu aspeknya interaksi pelanggan dengan situs web. Jadi misalnya kita mempunyai situs web, itu ada interaksi ataupun chat room gitu, dari interaksi dari chat room dari pelanggan dengan pembeli. Jadi pembeli itu bisa langsung tanya langsung tentang produk ataupun yang lainnya, dan dari pembeli dan dari penjual itu bisa menjelaskan secara detail tentang apa yang diinginkan oleh pembeli tersebut. Kemudian aspek yang kedua itu pengiriman produk. Aspek pengiriman produk. Pengiriman itu bagaimana, jasanya itu bagaimana, ataukah memakai misalnya packagingnya oke, packagingnya rapi, packagingnya aman. Kemudian pengirimannya itu juga melalui jasa pengiriman yang mempunyai jasa pengiriman yang banyak gitu. Jadi nanti pembelinya itu bisa memilih dari jasanya itu, dari jasa pengiriman produk tersebut. Dan mungkin kalau di Indonesia dia ada JNE, JNT, ada Ninja, ada Halu, ada cepat. Nah, pokoknya banyak lah. Proses yang kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke aspek yang terakhir ataupun kemampuan mengatasi masalah ketika terjadi masalah. Itu ketika sebuah toko ataupun situs web tersebut, toko online tersebut mempunyai masalah, entah itu dari entah itu dari komplain barang untuk retur ataupun untuk
yang semisalnya dari pelanggan, dari pembeli itu bagaimana sikap atau bagaimana cara menjual itu mengatasinya, atau misalkan dengan ramah ataupun judes atau apa, itu juga termasuk poin dari sebuah pelayanan penjual tersebut. Karena di beberapa karena ini aspek kunci jual beli online, transaksi online itu selain menjual barang, mereka juga menjual jasa. Mereka juga menjual jasa ataupun servis yang bagus agar menciptakan yang dari pembeli menuju pelanggan. Karena pembeli itu membeli barang dan pelanggan itu akan berlangganan di produk yang kita jual. Kurang lebih seperti itu. Oke, selesai. Kurang lebih seperti itu presentasi ataupun penjelasan bisa saya sampaikan. Dan semoga yang sedikit itu bermanfaat gitu. Oke, saya Anwar Faruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.